nggak jadi cat rambut. Ketika engkau datang. Hai guys. Nggak bisa ke belakang sih. Oke, ngerti sekarang. Hai guys. Belum pada tidur nih. Aku lagi pakai daster sekarang, udah tinggal bobo tapi bikin puding bikinan aku. Rame juga, pasti belum pada bobo ya. Jam-jam segini tuh jam-jamnya jomblo tuh main IG emang. Namanya dukung besok. Iya mah, besok pagi. Akhir kemarin. Kenapa belum tidur kak? Ya aku emang kalau misalnya dari kemarin tuh libur tuh bawanya pengennya tidur malam terus, padahal kayak nggak ngapa-ngapain, kayak yaudah nonton YouTube di video YouTube atau main handphone biasanya. Oh lanjutin deh. Kok kalian belum pada bobo sih? Ini aku lagi pakai daster. Kapan lagi ngeliat ayah pakai daster ya? Ini Udah kamu bikin kelas sekarang nggak apa-apa. by the way ini daster kesayangan aku karena ini kayak udah kayak belel banget gitu tuh loh di bagian lengan, tapi tetap aku suka. Kalau aku bikin kelas sekarang nggak apa-apa. Tapi kalau bikin pudingnya kedua pakai jarak dulu. Nunggu yang Dan kenapa kalau misalnya iya mah 200 ml ya. Bikin pak airnya. dan kenapa kalau misalnya kita tuh pakai daster dan dasternya makin belel tuh kita semakin suka ya. Dan ini aku lagi udah bikin puding. Nah ini aku sekarang mau bikin flanya. Ini berapa mili? Itu buat bikin puding 500 ml. Oh kita 200 mili. Kita kurangin dulu aja airnya, taruh di mana ya? Ini aja. Kan ada dua panci. Enggak, ini aja. Ini Enggak, yang buang ini es telur. terus jaga kesehatan ya guys, meskipun emang kita di rumah aja ya, pasti kan kalau misalnya di rumah aja kan bawahnya pengen begadang mulu ya, tapi tetap harus jaga kesehatan, minum vitamin, makan yang teratur, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup bukan waktunya panjangnya tidurnya sekitar 7 jam sampai 8 jam aja, tetapi juga memang harusnya kita tidur di bawah jam, ya harusnya sih jam 10 ya kalau menurut aku. Enggak sih jam 10 lah, jam di bawah jam 12 lah pokoknya, tapi karena udah kebiasaan kayak begadang gitu jadi ya udahlah. Tapi yang penting tetap diimbangi dengan vitamin, sayuran, makan sayur makanya juga harus dijaga, jangan makan asal sembarangan. Kalau aku sih dari kemarin emang jarang banget beli di luar, emang jarang banget buat kayak beli makanan lewat aplikasi, ya kan, aplikasi siput. Terus jadinya aku dari kemarin masak, kayak tadi hari ini aku masak perkedel sama telur sambal balado, terus pakai tumis kacang panjang. Dan pokoknya menurut aku emang lebih efisien sih semenjak aku di rumah aja tuh, kayak aku jadi apa ya, kreatif gitulah membuat masakan enak. Nggak mah tadi masakannya? Enak. Tuh enak kata mama. Belum tidur deh, belum. Di aku semakin semangat ketika dibilang enak makanannya. Dan sebenarnya kalau misalnya kita masak di rumah sendiri itu kayak lebih sehat nggak sih? Kayak lebih kita tahu nih bahan-bahannya tuh apa aja sih yang kita racik, yang kita masak. Apa mah? Gula, tapi tetap enak. Banyak banget yang nonton, ada 1000-an nih, berarti belum pada tidur ya. Nabila cakap kapan pakai daster. Oke, besok gue pulang pakai daster dari ke mall ya. Ini udah dikurangin belum mah? Belum aku. Bukan pakai panci satu lagi aja. Itu untuk puding. Ini aja untuk flannya. Ya udah ituin. Itu nggak usah biar Dua. aja. Bukan, biar aja 2 panci. Itu untuk puding, ini untuk flan. Iya 200 ml-nya ya, semana? 200 ml-nya ya. Aku taunya 500 ml. Ini loh. Ini kan segini berapa? Lagi sama siapa? Lagi sama mama, sama adikku. Kalau cewek biasanya pakai daster kalau di rumah, kalau cowok biasanya pakai sarung kali ya. 300. Satu, dua, segini kali ya. Boleh Kak. Apa nih komen-komennya?
udah dikeluarin mak air yang di dalam situ. Sini kan 600. Bagi 2 300. Bagi 3 Iya, bagi 3. Udah cukup lah. 200, 400, 600. Kalau sekat tengahnya itu Tadi 300. segini 100 nih, berarti segini. Iya udah pas. Lagi dikit lagi deh. Kan segini 300. Oh, ya udah. Segini dibagi 3. Ya udah. Udah cukup lah. Sekarang karena kita nunggu. Jangan ngasih Coba banget, ini dikit banget Pak, BTW. makanan sedikit. Enggak, tambahin lagi dikit deh. Enggak deh. Dengan aku dan Jadi aku udah bikin puding yang pandan Oreo-nya, tapi kan kalau mau bikin 2 layer tuh kayak harus nunggu matang dulu kan. Jadi aku nunggu matang dulu, baru nanti aku masukin lagi si puding coklatnya, aku masakin lagi. Yaps. diaduk dulu sebelum dipanasin, diaduk dulu. Oh, diaduk dulu. Oke. Biar nanti nggak muncul. Tadi mana ya sendok? Itu bahasa apa ya? Enggak. Diaduk dulu. Enggak melepak-melepak gitu lah ya. Bahasa apa? Tadi aku udah ini mah. Si puding yang coklatnya itu enggak, puding yang pandanya itu enggak aku aduk-aduk kayak gini. Nggak apa-apa sih, cuma kalau mama tuh lebih rasanya maksimal. Nih guys, aku tunjukin ke kalian. Sebelum Bikin supaya lebih maksimal tuh sebelum direbus diaduk dulu. pelaknya nih. Kita kalau udah rata baru dibikin apa? Rajin banget ya Nabila jam segini masak, ya ampun. Kalau kata mama udah cocok jadi istri. Ya iyalah, cewek jadi istri ya, bukan jadi suami ya, gimana deh. Jadi ini sebelum dipakein kompor mendidih, kita aduk-aduk dulu guys. Nyalain deh apinya. Oke. Mungkin aku akan besok-besok akan bisain nanti copot membuat video live masak kali ya. Vitamin C-nya. Nih. Terus Minumnya? tuh di samping kamu. Oke guys. Nah, ini udah bisa nih dimasukin kulkas. Oh iya, sorry. Belum. Jangan masuk panas. Bening banget Bil. Gimana nanti punya anak kayak Barbie ya? Amin. Kak, aku belum tidur. Iya, aku nungguin kamu kan. Kamu masih di luar kan, masih Mbak, ini kerja. biskuitnya cukup, Mbak. Oh, iya. Ya deh. Biskuitnya cukup nih segini dong. Mama banyak deh. Iya, jangan terlalu banyak-banyak. Oh, Apa sih? panas. Ternyata sendoknya nempel guys. Dek, tolong ambil tisu dong Dek. Sayang, maaf Dek, sayang. Dek Api sayangku. Iya. Boleh ambil tisu? Iya. Kalau situasi udah kembali boleh dong Nap main ke Wonosobo. Oh boleh dong, nanti aku kapan-kapan main ke Wonosobo ya. Aku juga kangen banget sih, pengen main gitu ke kota-kota gitu di seluruh Indonesia, pengennya aku datengin gitu. Cuman nantilah menunggu situasi membaik dulu guys. Ini aku sambil masak ya teman-teman, jadi maaf kalau belum bisa baca nih. Ini diaduk sampai mendidih ya mak. Segini cukup. Kalau kalian nggak pakai centang, pakai yang gede aja. Kenapa sih centangnya? Adanya. Ini cukup nggak segini? Iya. Nggak mau? Jangan pakai sendok kalau masak Ini kayak gini. dikecilin aja kalau kalian nggak pakai centang. Nah, Nah, ini udah paling kecilin. Ah, wanginya enak banget. Siapa di sini yang suka flat, puding? kalian cepat matang. Nggak usah. Tangannya angkat dulu. Gak usah mah, gak usah. Ya, maksudnya digedein apinya. Gak usah mah, jangan terlalu gede-gede banget. Nanti kalau udah gitu, dikecil lagi, diaduk lagi. Gak apa-apa, emang lebih enakan jangan gede-gede apinya sih. Kalau waktu kecil nih ya, kalau waktu kecil Nabila itu sukanya ngemilin fla puding. Jadi gak makan pudingnya tapi makan flanya. Siapa di sini yang suka ngemilin fla puding juga tapi gak makan pudingnya? Jadi begitu balik-balik ke kulkas tuh kayak mama sama keluarga aku tuh nanya gitu nih, cok apa si flanya kok habis sih, siapa yang makan? Aku biasanya suka ngaku sih, karena emang beneran gak sih kayak enak banget gitu loh fla puding tanpa kita makan pudingnya ya, menurut aku. Ini udah lembut banget, udah halus banget nih kayaknya. Dikit lagi deh, agak panas ya. Ini malam-malamnya sangat produktif. Jadi biasanya kalau malam-malam nonton bola, sekarang udah jarang ada bola gak sih?
By the way, tadi aku juga sempat nonton konser live, konser musik di rumah aja. Banyak banget musisi-musisi favorit aku, kayak Ari Lasso, Raisa, terus juga ada Randy Pandugo. Oh my god, aku suka banget lagu-lagu dia. Dan aku kayak senang banget diadainya konser musik di rumah aja tuh, kayak bener-bener membuat kayak bahagia gitu loh, walau sesaat gitu di rumah gitu loh. Biasalah udah lama gak ada yang buat bahagia ya. Maklum jomblo emang ngomongnya begini terus ya. Wait ya guys, aku ingin mengambil mangkok. Lucu banget gak sih mangkoknya, kayak gak penting sih dia. Tinggal ditaruh aja deh sama pudingnya. Yeay, jadi deh. Sekarang kita mau lihat dulu apakah puding si yang pandanya itu udah jadi atau belum. Guys, enak banget kayaknya. Jadi ngiler banget deh aku nih. Siapa yang takut? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Ini HP kamu nih dek bunyi. Ada bingung, takut siapa? Apa nih komen-komennya, maaf ya guys, aku baru lihat lagi. Makan tanpa kamu berasa hambar. Ya ampun, makan tanpa aku tuh kayak berasa makan gak pakai kerupuk tuh. By the way pakai daster dong. Iya guys, maaf ya aku pakai daster. Tapi kayak lebih enak pakai daster sih kalau kemana-mana. Kalau di rumah tuh kayak feel free. Ma itu udah belum yang pudingnya? Yang Oh, bikin aja sekarang. enggak udah. Udah masuk kulkas, jadi kamu bikin yang kedua. Oke, sekarang kita bikin yang layer kedua untuk puding yang coklatnya. Gitu guys, aku taruh di sini karena aku akan membuat puding Ini layer. kamu tadi. Mendingan gini. Sebelum apinya diambil. Tuh, Sebelum apinya di ini diaduk dulu deh. iya. Jadi biar enak. Ini pudingnya, biasa aku langsung bikin puding aja yang udah jadi. Jadi kita tinggal tambahin air aja guys. Buat kalian yang gak suka repot-repot. Dan sebenarnya puding ini bisa dijadikan juga, bisa ditambahin macam-macam. Bisa ditambahin macam-macam juga. Kayak toppingnya terserah kalian mau nambahin apa. Kalau udah coklat sih biasanya nggak mungkin lah ya dikasih coklat lagi. Kayak tadi pandan nih, aku kasih bubuk-bubuk coklatnya. Oleo. Enggak. Diputar ke sana. Nggak kelihatan mah. Oh, Enggak. oh iya. Mama tuh suka emang penasaran gitu loh guys. Apa yang tadi di dalam layar handphone aku? Apa nih? Bukan. Kan mama sebagai navigatornya. Kreatornya. Main ke Bali dong kak, kalau udah hilang. Oh iya, kemarin juga aku sempat ada kegiatan di Bali juga. Sempat ada, cuman kan emang lagi ada kegiatan juga dan emang lagi seperti udah ini rata ya Bali. kondisinya. Aku diundang di UNUD Udayana ya, di Universitas Udayana menjadi salah satu pembicara utama di Fakultas Psikolog. Tapi ya karena berhalangan jadi ya mungkin aja nanti nextnya ada lagi ya mas, semoga ada lagi sih, karena emang sekalian juga pengen liburan banget ke Bali. I need holiday so much Tapi karena lagi apa dan ya, kangen banget sama pantai asli. Aku anaknya anak pantai banget guys, situasi masih belum kondusif. anak pantai, anak gunung juga. Iya, aku mah anak apa aja dah, yang penting alam mau nyatu denganku. Saya dah. Apinya kecil aja karena sekalian diaduk guys kalau bikin puding. Karena kalau apinya terlalu besar nanti cepet-cepet mendidih. Ntar jadi kayak apa ya, banyak kayak geranjol-geranjolnya gitu loh. Apa sih, kayak ya gitulah pokoknya, kayak nggak rata gitulah pokoknya. Apa ini komennya? Aku suka itu ini loh. Tara, puding udah jadi belum sih? Hai Jeffrey Nico, ya ampun, bisa GoFood nggak kak? Bisa, nanti kirim aja alamat rumahnya di mana, nanti aku samperin. Aku kirimin pudingnya. Dan kalian kalau misalnya masak puding nih, menurut aku sebelum kalian
nyalain kompornya. Kayaknya harus diaduk-aduk dulu sama bubuknya. Gimana ya, bubuk sama air tuh diaduk dulu sebelum nyalain kompornya, biar dia tuh kayak nggak gerenjel-gerenjel yang aku bilang tadi loh. Apa sih itu lah gerenjel-gerenjel ya, pokoknya ibaratnya tuh sih kan kalau misalnya masak bubuk pakai air kan kayak ada meletup-meletup kayak gitu ya, itu tuh jadinya gerenjel-gerenjel gitu loh. Adek Lagi ke atas. oh ngapain? Diaduk terus, aduk. Ya aku sambil ngaduk sambil lihat komen kalian loh. Anaknya multitasking banget gak sih Nabila? Minyak. Oh, kan Nabila jago masak ya. Sebenarnya sih aku juga nggak terlalu jago masak banget, cuma at least seenggaknya perempuan itu harus bisa masak dong ya. Ya nggak cuma masak air dan masak nasi aja gitu, tapi juga harus bisa masak seenggaknya menurut aku. Karena apalagi kan aku anak perempuan satu-satunya nih, dan papa mama aku tuh kayak dari kecil, aku terakhir pakai pembantu itu pakai mbak ya, itu SD kalau nggak salah kelas 3 deh. Dan setelah itu aku udah nggak pernah lagi tuh disediain mbak. Kenapa? Karena menurut mama aku tuh ngedidik anak perempuan nggak baik kalau pakai mbak sebenarnya. Kayak maksudnya biar kita tuh mandiri juga. Jadi kayak dari situ aku mulai belajar nyuci sendiri. Kelas 4 SD udah bisa nyetrika sendiri juga gitu. Bukan berarti mama aku ngedidik keras ya, enggak, tapi maksudnya kayak membuat anak perempuan tuh bisa mandiri gitu. Apalagi kan bisa jadi bakal jadi ibu rumah tangga ya. Jadi kayak at least harus bisa lah pekerjaan rumah tangga gitu, kayak nyapu, ngepel, nyuci piring gitu. Jadi aku udah terbiasa hal kayak gitu. Kayak tadi pagi aja aku kayak bangun langsung bikin langsung masak juga buat papa mama, buat adik aku, karena aku mikir suatu saat kan aku bakal berkeluarga gitu ya. Jadi seenggaknya aku harus bisa masak dong buat suami aku sih gitu. Bil, elah jodoh lo aja masih ketutup sama awan. Udah ngomongnya jodoh mulu si Nabila ya. Iya Allah, Bil. Jadi gitu guys, kalau misalnya kalian punya anak perempuan atau adik perempuan, diajarin aja suruh mandiri gitu. Karena emang bener-bener didikan mama aku seperti itu ke aku tuh kayak bener-bener jadi membuat aku tuh mandiri banget gitu loh. Apa-apa kayak nggak manja, nggak ketergantungan gitu. Kayak apapun tuh aku udah biasa nyiapin sendiri. Kayak misalnya aku mau keluar kota nih, zaman dari di JKT sampai aku udah nggak di JKT lagi, mau keluar negeri kayak mau keluar kota, kayak aku tuh selalu nyiapin barang aku sendiri. Kayak misalnya baju ini masih kotor, aku cuci sendiri, terus aku setrika, terus aku packing sendiri juga. Aku nggak pernah minta bantuan mamaku untuk packing karena kayak udah kebiasa aja papa mandiri gitu loh. Dan kayak lebih enak kita tuh sendiri aja ngelakuinnya, karena kita yang lebih tahu diri kita gimana, kita yang lebih tahu kita mau bawa apa gitu, mau nyiapinnya kayak gimana gitu. Ini udah belum mendidih ya, lama juga mendidihnya nih. Kita agak gedein sedikit aja apinya. Kalau misalnya udah halus, udah nggak blebek-blebek gitu, udah nggak apa sih namanya, kayak gerenjel-gerenjel gitu, kalian tinggal apa sih namanya, masukin aja itunya nyalain aja apa sih namanya, gedein aja apinya lah. Siap Kak, nanti dikirimin. Oke, nanti aku kirimin Kak Jeffrey. Sebenarnya aku tuh nggak jago masak, tapi aku tuh anaknya suka mencoba sesuatu yang belum pernah aku coba. Gimana ya, kayak gitulah, suka bereksperimen aja. Tapi juga mungkin awalnya sempat gagal, tapi lama-lama bisa gitu. Lebih baik belajarnya sekarang, jadi nanti kalau misalnya udah berumah tangga nggak kaget lagi kalau masak. Nanti pas belajar masaknya pas udah nikah, nanti anak-anak gue pada nangis, gue masak kok hambar banget.
adalah apa tuh? Apa sih tulisannya? Agak susah ya kalau nggak pakai kacamata nih emang. Sebentar lagi mendidih. Ya teman-teman, sudah mau mendidih. Yeay, berarti tandanya udah mau jadi, udah matang nih si puding coklatnya. Oke, kita matiin apinya. Nah, oke, karena udah jadi, kita ambil dulu si puding yang tadi udah dimasukin ke kulkas, si puding pandanya. Nih dia nih. Ini buat yang layer pertamanya. Ini udah agak-agak apa ya? Udah agak-agak lumayan bisa ditaruh di atasnya. Langsung. Sebenarnya sih buat aku, kalau kita nggak langsung ngilangin buru-buru, kalau puding atau agar-agar tuh takutnya nanti nempel sama si pancinya. Jadi tunggu diemin 5 menit aja, sekitar 5 menitan lah, nanti baru dimasukin biar si panasnya itu agak berkurang. Thank you Nabila, sama-sama Kak Jeffrey. Alhamdulillah puding Nabila laku, ada yang beli. Masaknya kayak chef Renata dong Bil. Aduh, Nabila mah chef abal-abal. Gak bisa masak yang sekeren dan sewow itu loh. Jadi ya udahlah. Nggak takut bau minyak goreng? Ya enggak lah, kalau perempuan itu kalau udah di dapur harus berani jelek, harus berani kecantang, panci, kena cipratan minyak gitu. Makanya aku salut banget sama perempuan, semua perempuan di dunia ini, bagi yang udah menjadi ibu rumah tangga, rela banget apa namanya berkorban demi keluarganya, demi anaknya, demi suaminya, dan emang itu sudah kewajiban kita juga sih kalau misalnya udah jadi seorang istri gitu ya. Jadi kalau kalian nih kan banyak kan yang nonton laki-laki nih ya, jadi harus lebih menghargai wanita nanti kalau misalnya udah berkeluarga, menghargai istri kalian, karena nggak mudah loh jadi seorang wanita, mengandung anak kalian ya kan, melahirkan, badan kita juga pasti jadi berubah gitu. Tapi itu semua dilakukan dengan hati yang ikhlas. Nah ini kita diemin aja nih, udah aku masukin si pudingnya di layer kedua. Wow, kayaknya enak banget deh. Beneran loh ini. Kayak enak banget gitu. Nih aku liatin ya guys. Tuh, kayak enak banget, ya gak sih? Ini puding pandan, aku kasih Oreo gitu buat toppingnya, and then aku campurin di layer keduanya si puding coklat. Ini agak-agak kurang rata ya, kurang rata dikit ya. Malam-malam nonton live Nabila jangan lapar ya guys, nanti lapar lagi. Oke. Ini biasanya kayak gini nih, suka aku jilatin karena enak. Rasa apa itu? Itu rasa pandan, aku campurin toppingnya Oreo and then coklat. Jangan lupa cuci tangan ya kak. Iya, makasih. Kalian juga jangan lupa cuci tangan. Setiap mau kalian beraktivitas, sampai udah ngelakuin aktivitas, harus cuci tangan.
Kita diemin dulu aja pudingnya. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Biasanya kalau udah habis masak-masak nih, aku tuh suka cuci piring, guys. Karena aku bilang tadi kan aku udah nggak ketergantungan ya sama pakai mbak ya, jadi kayak apa-apa ya udah. Banyak sih sebenarnya mungkin teman-teman yang juga mungkin nggak pakai mbak, tapi mungkin masih mamanya nih yang cuci piring. Bantulah mamanya, kesian kan. Kalau aku sih demen sih cuci piring, main air. Dasar Nabile, malah main air dong dia. Enggak, kita masih. Oke guys, hari ini aku taruh di sini aja deh. Gak apa ya guys, maaf ya. Karena ini tumpukan cucian tuh banyak banget cucian piring dan aku belum sempat nyuci piring tadi. Kalau misalnya mama aku nyuci piring kesian, capek. Oh. Kalau kalian jam segini biasanya belum tidur ngapain aja ya? Gak mungkin dong nyuci piring kayak Nabila ya kan? Oke guys, aku tinggal sebentar untuk nyuci piring. Enak tuh pudingnya Nabila. Iya enak, mau nanti aku kirimin ya. Hal yang paling aku sukain dalam urusan rumah tangga itu pekerjaan rumah tangga. Maksudnya pekerjaan rumah tangga itu biasanya yang aku suka ya, yaitu cuci piring pertama. Yang kedua aku suka nyuci baju. Karena pokoknya berurusan dengan air aku suka. Yang ketiga aku suka banget sama ngepel, karena ya air pokoknya. Ini kata kalau nyuci piring tuh nggak boleh asal guys, karena biar bersih. Maaf ya, nggak berfaedah sekali loh saya. Mak berdaster ideal. Mak muda nih. Jadi mak belum, masih muda sih, iya sih. Aduh, uhuy. Udah selesai live-nya? Belum. Mana? Ini. Adikku nanya guys, sudah selesai live-nya belum? Memang kan aku ratu ini banget, ratu live banget. Nabila kalau live bisa 2 jam, 3 jam ya guys. Maafin kalau lama, kalau kalian ngantuk kali bobo. Tapi kalau menunggu aku makasih banget loh. Musik. Apa kayak kalian berarti nanya ya, nggak takut kotor. Kalau aku sih orangnya nggak jijian ya sama sesuatu, kayak nggak tahu, nggak jijian aja. Kayak kalian tahu nggak sih kalau di sela-sela cucian piring tuh kayak ada penangkalnya gitu ya buat saringannya, kan banyak sisa-sisa makanan tuh. Biasanya aku suka ambil aja pakai tangan, aku nggak jijik gitu karena menurut aku kita bisa cuci tangan lagi. Cuma biasanya ada juga orang yang mungkin jijik ya. Aku sih awal-awal juga jijik dulu, cuman kayak ya udahlah kayak gini doang, asal itu masih makanan, sisa makanan, bukan sisa yang lain ya. Jadi kemarin banyak banget yang komen di aku, live maupun di komen di feed Instagram aku tentang Junaiza, Wak. Itu siapa ya?
Katanya banyak yang bilang mirip sama dia mukanya. Aku kayak bingung gitu, terus aku kayak nggak udah amat, nggak tahu siapa. Suka main air sampai keriput ya? Iya, aku anaknya suka banget main air sampai keriput, tangannya kayak langsung keriput gitu. Pok, ngapel udah, Pok? Belum nih, Bang. Kerjaan Ayah kan banyak, agak cuma nyuci doang, Bang. Ini apa? Cuci muka di sini. Ini nanti aja mah ya. Aku aja nanti nggak apa-apa. Udah mau tidur aja. Sabunnya. Gue nyimak aja udah kenyang. Pasti nanti kita handphone suara centang, kaget deh. Saya kalau masih ada sisa makanan pakai ini nih guys. Udah minum vitamin C belum? Udah. Dek, you wanna sleep? Pergi di atas sama papa. Itu loh kafe. Di atas mulu. Iya biasa, mau ngetes HP, sekalian main HP kan. Enggak, aku ini tadi habis itu. Ya ada yang mau ngasih piringnya ke aku sini, piring kotor sekalian Nabila cuciin. Lah, kamu keluarin lagi, Mbak? Kapan lagi kan lihat Nabila nyuci piring malam-malam pakai daster. Mbak, kamu keluarin lagi tuh. Jarang sih aku nge-live kayak gini. Until tomorrow kayaknya. Iya. Wow, dia kan gue spice dong. Oh iya. Ini pakai apa? Pakai puding. Enggak, coklatnya pakai apa? Nggak pakai puding, nggak pakai Oreo atasnya. Cuma di yang pandannya aja pakai Oreo. Mirip Nabila JKT48 deh. Emang kali ya. Dia mirip Ayu kali. Apa sih? Hah? Oh masker. Oh di tas Bayu deh. Di tas jaring-jaring Bayu di kamar. Guys yang belum tahu, aku kalau di rumah dipanggilnya Ayu dan karena adik aku manggil aku tuh Mbak, karena kan aku orang Jawa dipanggilnya Mbak. Sama sepupu-sepupu aku juga dipanggilnya Mbak, jadi Bayu. Biasanya bawa jamu. Biasanya bawa jamu dipanggilnya Mbak Ayu. Dan buat teman-teman deket aku kayak teman sekolah, teman SD, SMP, SMA, kuliah. Kalau kuliah manggilnya Nabila sih. Kalau SD, SMP, SMA kebanyakan manggilnya Ayu. Dan teman-teman deket aku kayak sahabat-sahabat aku tuh manggilnya Ayu. Karena kayak ada juga sih sahabat aku yang manggilnya Nabila. Sebenarnya sih terserah mereka sih mau manggil apa aja ya. Tapi di Jepang kamu panggilannya dulu Ayu. Banyak banget teman-teman aku yang manggil Nabil. Kadang manggil lah. Aneh juga sih kalau dipanggilnya lah ya. Tapi guys, dari sekian banyak yang nama aku, kenapa ya aku kayak nggak pernah dipanggil Azalia? Kan nama aku kan Nabila Ratna Ayu Azalia. Nabila udah, Ayu udah dipanggil, pernah dipanggil orang. Ratna juga udah pernah dipanggil orang. Tapi kalau Azalia tuh jarang banget orang yang manggil aku Azalia. Padahal pengen juga dipanggil Azalia. Tapi kemarin ada sih orang yang komen di TikTok aku manggilnya, aku ngefans banget sama Kak Azalia. Terus kayak alhamdulillah ada yang manggil aku Azalia. Masih kerasa minyak-minyak tuh kayak gatel banget gitu loh, kayaknya haus kesep banget. Bentar ya guys, sebentar lagi selesai kok.
No. Wah, Dek. kenapa itu? Apanya? Kenapa tuh? Taruhin gitu dong. Tolong taruhin di atas nanti ya. Nanti aja. Sekarang. Nanti kena kepala aku loh deh. Asli dek. Dek, itu di kuping kamu ada apa? Kenapa? Ada apa mbak? Hah? Ada apa? Kayak PRT bil apa tuh PRT pembantu rumah tangga ya? Loh, kalau jadi ibu rumah tangga memang pekerjaannya nanti suatu saat kayak begini loh teman-teman. Tapi itu bukan pembantu rumah tangga. Karena pekerjaan rumah itu bukan hanya pekerjaan rumah tangga, bukan pekerjaan ART aja sih menurutku, asisten rumah tangga, tapi ya kerjaan kita semua yang punya rumahnya. Betul. Betul juga ya. Aku haus deh guys, habis nyuci piring. Apa? Tuh nggak dimatiin deh, udah kayak gitu aja. Ini kamera silakan. Tadi mana ya pudingnya? Nah ini pudingnya. Kayaknya udah agak adem deh. Oh dikit lagi ding. Aku masukkan ke dalam kulkas dulu guys. Dia masukin kulkas nggak ya mah? Belum kali ya? Anget sih. Oh ini kaknya. Kaknya kalau udah mulai adem nggak kulkas aja. Dia handphone aku satu lagi mana ya dek? Hai Ustadz Syam. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah. Barakallah Ustadz. Ditonton Ustadz jadi deg-degan loh. Oh gue tuh. Kalau live memang ya begitulah, di rumah aja jadi gini. Aduh, pegel juga ya berdiri dari tadi. Liatin apa sih? Liatin kamu. Kayak aduh, oh my god, cewek banget loh guys, kayak pegel gitu badan. Nggak nyata lain deh. Giginya kayak vampir bil. Iya dong. Salah. Seandainya kau tahu, ku tak ingin kau pergi, meninggalkanku sendiri bersama bayanganmu. Katanya awas tapi minumnya dikit. Iya ya. Yaudah nanti aku minum banyak deh. Capek guys, rebahan dulu di sofa. Gimana sih kalau pakai tangan kiri? Yeay. Cadel tambah gingsul, gemes. Wah dulu Nabila selain cadel gingsul juga ompong guys. Waktu masih umur berapa? 12 tahun namanya ya? 13 tahunan lah. Ampong waktu umur 12 tahun ya? Itu mah ampong mau numbuh gigi.
Mbak, ini kamu kasih wifi nggak sih? Wifi-nya mana? Mati ya? Wifi-nya mati. Oke, wait. Bil, apa kabar Nabila? Alhamdulillah baik teman-teman. Semoga teman-teman juga selalu baik ya, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dek, tolong dek nih, casin sekalian dek sayang. Bil gak suka dia banyak saingan. Lah, justru itu yang menantang. Ketika banyak saingan, kita harus jadi yang paling beda. Kita harus tunjukin kalau kita emang bener-bener the best banget lah, gitulah. Ini ngantuk Mbak, tapi sosok ditype-typein gitu. Umurnya sekarang berapa Nabila? Tebak dong, coba Nabila umurnya berapa sih? Menurut kalian umur Q berapa ya? Selama ini kalau misalnya kuliah online jadi banyak tugas gini nggak sih Bil? Menurut aku sih tergantung dosennya sih. Emang ada beberapa yang banyak, ada juga yang mungkin pengertian. Cuman ya gimana ya, maksudnya kalaupun kita tetap dapat tugas banyak dari kampus, mau nggak mau tetap harus dikerjain kan, tetap harus diselesain juga. Ya kalau kita cuma ngeluh-ngeluh aja, menurut aku kayak ya udah nanti malah kita yang nggak dapet nilai gitu. Jadi ya mau nggak mau sih dikerjain aja deh, ngerti nggak ngerti. Sebenarnya aku sih lebih suka tetap muka ya teman-teman, cuman kan keadaannya lagi seperti ini, jadi ya udah kita untuk saat ini mengerti dulu keadaan situasi yang seperti ini, karena emang lebih baik di rumah aja. Jadi kita nggak apa ya namanya, nggak terlalu banyak banget nanti yang berkerumunan di luar rumah nantinya gitu. Kok mati deh? Baju mama aja. Hah? Baju mama aja yang di. Enggak boleh taruh enggak? Yang di luar sana taruh atas, yang ini taruh nama kamu. Aslinya dari Jawa ya Nabila? Iya, aku dari Jawa. Cuman papa aku Jakarta sih. Iya, di mana? Tapi kenapa belum tidur? Iya nih, masih sekian lamanya dalam sepiku menanti hiasi di hatimu, salah, di hatiku hanya bersamamu. Ku temukan segenap cahaya yang ku impikan. You're the light of my love, you're the light of my love, you're the light in my sky, you're my only one, you're the light that I need, you're the light shining down. Oh my life, sunshine becomes you. Kangen banget deh lagu itu. Masih ada yang inget gak lagunya? Skincare-nya apa Mbak Ayu? Ya wudhu aja, tayamum sama kena air. Enggak sih, aku biasanya suka banget maskeran kayak dari bahan-bahan herbal gitu loh. Kayak misalnya nih aku minum jamu kan kayak ada ampas-ampasnya gitu loh kalau kita beli di bomba jamu gitu. Nah itu tuh ampasnya biasanya aku taruh di wajah gitu. Karena menurut aku yang sesuatu yang herbal tuh kayak bagus aja sih. Memang mungkin efeknya tuh nggak secepat banget kayak produk-produk zaman sekarang, cuma lebih healthy menurutku ya. Terus kalau misalnya bikin jus, ya kan kalau di jus kan kalian kalau misalnya bikin tomat kan biasanya suka ada saringannya tuh. Si ampasnya tuh dipakai tuh buat
maskeran di wajah gitu. Apalagi buat cowok-cowok kan biasanya nggak mau ribet ya, nggak mau tuh yang namanya kita bikin bubuk terus kayak dicampurin air atau beli masker yang kayak kekinian gitu. Biasanya tuh cowok maunya simple aja. Ya udah, kalau mau simple kalian minum jus nih misalnya, ya udah sekalian kan khasiatnya luar dalam, kita minum jusnya tapi di luarnya juga kita makai dari ampas jus tersebut. Biasanya kalau jus yang banyak ampas itu tomat. Hiroaki Kato sang, halo Hiroaki Kato sang, konbanwa, o genki desu ka? Terus tomat, terus wortel juga, jambu ada nggak sih? Nggak tahu sih, kayaknya dikit ya. Terus habis itu apa ya? Apel tuh. Di Fakultas Hukum matkul apa sih yang disenengin? Kalau aku sebenarnya hampir rata-rata sih semuanya suka ya. Maksudnya kalau nggak suka, gimana ya? Even nggak mungkin berat buat aku, bukan nggak suka ya, mungkin berat buat aku. Apalagi kan hukum ya. Memang pelajarannya, mata kuliahnya ada yang berat banget pasti. Cuma mau nggak mau kita harus suka, harus mau untuk belajar. Karena kalau kita nggak suka, nantinya kita malah ngejalanin si kuliahnya tuh jadi nggak enak dan nggak se-enjoy itu teman-teman. Jadi misalnya kalian kalau kuliah dan di mata kuliah kalian itu ada yang nggak kalian suka, kalian mau nggak mau harus suka dong buat mendapatkan suatu nilai yang bagus dan juga biar kuliah kalian tuh enjoy gitu. Jadi menurut aku even ada mata kuliah yang berat sampai harus membuat tugas yang berat juga, menurut aku ya mau nggak mau harus suka. Gimana ya, untuk suka tuh emang nggak gampang sih, cuma biasanya kalau mata kuliah yang berat itu dosen suka yang ngeringanin. Jadi misalnya gini, dosennya tahu nih ini mata kuliahnya berat, tapi dosennya kayak yang membuat kita tuh senang di kelas, nyaman di kelas. Jadi emang membuat kelasnya tuh enjoy gitu. Atau mungkin kita bisa dengan cara, biasanya kalau dosennya agak-agak kayak kurang enjoy membawakan mata kuliahnya, ya udah mau nggak mau jadinya kitanya harus kayak berusaha enjoy. Dari mana nih? Dari kalau misalnya kita ngobrol sama temen di kampus, di kelas, di mata kuliah itu ya, coba belajar untuk diskusi sama temen yang lebih ngerti. At least kita lebih nerima dengerin omongan dia juga nih. Misalnya kalian nggak nangkep ya dari omongan dosen gitu. Kalau aku sih gitu, dan aku tipe kalau orang yang kalau belajar dan ngafalin sesuatu, bagi hukumnya susah banyak hafalan, aku hafalin dan aku ngomongin lagi nih ke teman aku gitu. Dan itu membuat aku jadi kayak lebih inget menurut aku. Impian ada di tengah peluh, bagai bunga yang mekar secara perlahan. Usaha keras itu tak akan mengkhianati. Nap, udah semester berapa sih? Aku udah semester 5, nanti Juni atau Mei insya Allah udah semester 6 sih. Aku kira kamu tadi. Nah, tadi nggak di sini ya nih. Ini di sini. Emang ada aku kayak ada yang komen. Bil, kapan sih terakhir kali nonton konser dan nonton konser apa? Aku suka pertanyaan yang berbobot ya, karena membuat jawaban aku juga berbobot nih. Nggak cuman badan doang yang berbobot. Aku terakhir nonton konser tuh kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah untuk konser musik terakhir kali aku nonton itu, ini tahun berapa? 2020. Apa ya? Itu loh yang ada bajunya. Kalau nggak salah Hammer Sonic. Ya, Sonic. Hammer Sonic deh kayaknya terakhir. Soalnya dulu tuh aku tuh kalau ada Jacklot nih, biasanya ada Jacklot juga aku suka nonton nih, band-band indie gitu. High Day juga biasa aku datang dulu, tapi terus terakhir kali tuh nonton Hammer Sonic. Dan itu kalau nggak salah tahun 2016 something atau 2015 ya, kayak udah lama banget. Dan aku tuh jarang banget loh nonton konser. Sebenarnya pengen, cuma satu, aku jujur anaknya gaptek banget. Jadi kalau misalnya beli tiket nih, apalagi kalau misalnya band-band dari luar negeri atau gimana tuh, jadi kayak bingung gitu, nanti cepet habis, tiba-tiba udah habis, pengen yang di sini tapi udah habis. Jadi kayak aduh telat banget aku tuh anaknya. Ya udah jadi nggak nonton lagi. Terakhir sih itu sih Hammer Sonic kayaknya deh.
zaman ada aduh dek apa sih teman-teman kalau misalnya sama Metallica kalau nggak salah deh. Aduh aku lupa deh pokoknya, aduh udah lama banget. Kalau kalian ada nggak tahu Hammer Sonic itu apa? Hammer Sonic itu kayak konser band metal gitu dan hardcore ya menurutku kayaknya, atau yang rock gitu lah. Genki dayo, stay safe and healthy ya. See you soon. Thank you Hiroaki Kato-san. Stay safe juga, semoga sehat selalu. Teman-teman yang ada di streaming ini juga stay safe ya. Thank you. Arigatou gozaimashita. Bohong banget, mau pakai herbal apapun tetap aja buruk. Fix itu skincare, cuma skincare yang bisa bikin putih. Makanya aku bilang kalau skincare itu kan sebenarnya banyak banget nih keperluannya. Kalian butuhnya di mana? Kalau misalnya untuk jerawat ya ada lagi, tapi ada kok produk yang herbal menurut aku untuk menghilangkan jerawat juga dari jamu-jamu gitu. Dan untuk selain untuk jerawat, misalnya kaliannya apa nih keluhannya untuk pengen putih? Kalau pengen putih sih sebenarnya aku lebih suka yang herbal ya teman-teman. Walaupun sekarang banyak banget fasilitas yang mumpuni kita untuk bisa mempunyai kulit putih, kayak suntik dalam hal apapun itu ya, banyak banget, nggak cuma itu doang. Tapi aku tuh orangnya nggak pernah kalau datang ke dokter muka pun, atau misalnya aku ke kayak supermarket gitu beli yang untuk putih gitu, nggak pernah. Karena ya udah lebih baik tuh kulit sehat, bukan karena aku kulitnya juga udah putih nih teman-teman, enggak banget sama sekali. Tapi kita lebih merawat ke kulit kita aja sih menurut aku. Merawat kulit itu ya kita habis mandi nih kita pakai hand body gitu, atau body lotion ya, atau enggak juga boleh itu yang modelnya kayak apa sih ya yang lebih kayak apa sih, aduh apa kayak lebih kayak aduh apaan sih dek. Selain hand body itu ada apa ya? Butter. Ya body butter. Masya Allah Nabila gitu. Susah banget lo ngomong. Ya pakai body butter gitu lah guys. Dek, bantal kelinci aku dong. Pernah bolos gak tapi? Jujur Nabila pernah. Tapi aku gak pernah bolos yang kayak misalnya karena malas kuliah gitu. Jarang banget dan gak pernah mungkin ya. Karena aku lebih seringnya bolos tuh kalau kesiangan. Itu malas gak sih? Karena kampus aku tuh jauh teman-teman. Dari rumah tuh bisa 2 jam perjalanan. Kalau macet, kalau nggak macet ya 1,5 jam, 1 jaman lah. Jadi kalau misalnya aku kuliahnya jam 7, at least aku jam 5 atau setengah 6 tuh udah harus berangkat. Kalau aku kelas jam 7 dan aku baru berangkat sekitar pukul 6 lewat, wah itu telat sih pasti. Gitu. Nyanyi lagi dong biar gak bosen. Nyanyi apa ya? Tujuannya ambil jurusan hukum tuh apa sih Bil? Kalau aku jujur sebenarnya pengennya sih dulu bukan hukum, tapi di hukum tuh ada di urutan. Jadi waktu SMA nih teman-teman, maaf nih aku cerita panjang aja ya. Aku emang anaknya suka cerita panjang dan aku gak suka to the point. Emang aku bawel ya, jadi mohon maklumi aja. Jadi waktu SMA tuh aku kelas 2 tuh udah mikirin loh mau ngambil apa. Ini lucu banget ya bantal aku by the way, kelinci. Aku udah mikirin mau ngambil apa gitu. Kuliah tuh udah kepikiran lah, kan aku IPA nih maunya apa sih gitu. Ya udah tuh aku pilih pertama kedokteran, kedua melenceng sedikit dari IPA lah ya. Hukum, yang ketiga malah aku pengennya dulu malah aku pengennya HI sebelum ambil kedokteran tuh, hubungan internasional. Tapi kayaknya nggak tahu kenapa namanya juga masih anak-anak labil ya, jadi mikirnya tuh masih kayak aduh ini nggak ya itu nggak ya gitu. Terus abis itu pilihan terakhir setelah hukum aku pengen ngambil bisnis tadinya, cuman ya udah deh akhirnya dapetnya hukum karena aku juga istiharo ya sholat tuh, pengen tahu jawaban dari Allah tuh apa gitu yang terbaik buat aku. Malah dapetnya beneran ternyata hukum, jadi udah mungkin ini yang terbaik buat aku juga. Dan emang kebetulan aku tuh suka banget ya kalau misalnya yang dengerin kasus-kasus di Indonesia tuh kayak korupsi atau pembunuhan atau misalnya penculikan segala macam, aku tuh pengen tahu gitu loh itu tuh didasari hukumnya tuh apa sih. Terus juga
penanganannya gimana sih, pencegahannya gimana sih biar nggak terjadi seperti itu, apalagi dalam kejahatan dunia maya nih. Kan aku sebagai public figure itu kan banyak banget yang berurusan dengan dunia maya. Iya dong. Dan apa sih peraturan yang mengatur tentang cybercrime atau yang ya kejahatan dunia maya gitu. Dan karena emang banyak banget kasus di kejahatan dunia maya kayak judi online atau misalnya prostitusi online, atau banyak lah yang tentang online tuh banyak dijadikan yang harusnya untuk hal positif jadi hal negatif gitu loh. Dan aku penasaran ini cara pencegahannya gimana, peraturannya seperti apa.